Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dita Aminatul Afikoh, NIM 14 014 19 243, nomor presensi 16. Di sini saya akan menceritakan salah satu cerita, yaitu asal-usul Kota Batang. Nah, selamat menyaksikan. Batang adalah daerah yang berada di tengah-tengah antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Kendal. Batang sendiri bagian selatan berbatasan dengan daerah pegunungan, yaitu Pegunungan Dieng. Kemudian untuk daerah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Nah, asal-usul dari Batang sendiri yaitu berawal dari adanya kerajaan Islam Mataram yang dipimpin oleh yaitu Sultan Agung, di mana pada masa kepemimpinan Sultan Agung tersebut terjadi perselisihan antara kerajaan Islam Mataram dengan Belanda. Kemudian Sultan Agung berencana untuk melakukan penggemburan terhadap Belanda. Namun dikarenakan untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda membutuhkan banyak sekali logistik, sedangkan waktu itu kerajaan Mataram masih kekurangan logistik, sehingga beliau mengutus yaitu Raden Bahurekso untuk membabat hutan roban atau alas roban untuk dijadikan persawahan untuk digunakan sebagai sumber logistik. Kemudian pada saat Raden Bahurekso mulai memerintahkan pasukannya untuk membabat alas roban atau hutan roban, pertamanya pasukan banyak yang tiba-tiba sakit dan meninggal. Jumlahnya pun tidak sedikit. Hal ini membuat Raden Bahurekso merasa terganggu dan merasa cemas. Mengapa seperti ini? Untuk mengurangi jumlah kematian prajurit yang semakin banyak, Raden Bahurekso turun tangan dan ikut turun ke alas roban. Kemudian ternyata di sana prajurit banyak diganggu oleh siluman, jin, dan lelembutan lainnya yang dipimpin oleh Raja Siluman, yaitu Dadu Ngawuk. Nah, untuk menghentikan serangan dari siluman dan jin kepada prajurit, Raden Bahurekso melakukan perlawanan terhadap raja dari siluman tersebut, yaitu Dadu Ngawuk. Dalam pertarungan antara keduanya, Raden Bahurekso dapat mengalahkan Dadu Ngawuk, sehingga mereka berjanji untuk tidak akan mengganggu prajurit dari Raden Bahurekso. Namun dengan persyaratan yaitu ketika panen tiba, hasil dari panen tersebut harus dibagi dua dengan kaum lelembutan, jin, dan setan. Kemudian setelah persawahan jadi, mereka tentunya membutuhkan air untuk mengaliri sawah tersebut. Oleh karena itu, Raden Bahurekso memerintahkan prajuritnya untuk membuat sebuah bendungan. Namun, dalam pembuatan bendungan ini, mereka dihalangi oleh Raja Weling beserta lelembutannya. Nah, dalam hal ini banyak sekali prajurit dari Raden Bahurekso yang meninggal diganggu oleh prajurit dari Raja Weling dan siluman Weling lainnya. Kemudian dikarenakan cemas akan jatuhnya korban lebih banyak lagi, Raden Bahurekso turun tangan dan langsung menemui Raja Weling atau Dribiso. Namun saat melakukan pertempuran dengan Dribiso, Raden Bahurekso mengalami kekalahan dikarenakan Raja Weling atau Dribiso memiliki jimat atau aji-aji, yaitu pedang Suwedang, di mana pedang ini dapat mengalahkan siapapun. Oleh karena itu, setelah mengalami kekalahan, Raden Bahurekso mengobati lukanya. Kemudian beliau dinasihati oleh bapaknya bahwa Raden Bahurekso harus mengubah strateginya, karena jika dia terus melawan dengan cara perang atau pertempuran, beliau pasti akan kalah lagi dikarenakan Raja Weling memiliki jimat yang sangat ajaib dan mampu melawan siapapun. Oleh karena itu, bapak dari Raden Bahurekso menyarankan agar Raden Bahurekso menyamar dan menyelinap masuk ke dalam kerajaan Raja Weling. Dan kemudian
nantinya di kerajaan Raja Weling, Raden Bahurekso harus menemui seorang siluman cantik, yaitu Tripusawati, di mana Tripusawati adalah adik dari Tribiso, Raja Weling. Ketika Raden Bahurekso sudah sembuh, beliau langsung melancarkan strateginya, yaitu menuju ke kerajaan Raja Weling. Dan setelah menyelinap melewati prajurit dari Raja Weling, Raden Bahurekso berhasil masuk ke dalam kerajaan Raja Weling, di mana di sana beliau langsung menemui siluman cantik, yaitu Tripusawati, yang tak lain adalah adik dari Tribiso. Kemudian Tripusawati pun terpesona dengan Raden Bahurekso yang tangguh dan cerdas. Oleh karena itu, Raden Bahurekso kemudian meminta bantuan terhadap Tripusawati untuk mengambilkan pedang Swedang milik kakaknya. Setelah itu, Tripusawati langsung mengambil pedang Swedang milik kakaknya yang kemudian diberikan kepada Raden Bahurekso. Setelah itu, Raden Bahurekso pergi menyelinap. Lalu Tribiso atau Raja Weling cemas, kehilangan, marah-marah mencari pusakanya atau aji-ajinya, yaitu pedang Swedang yang hilang. Kemudian ketika ia sedang mencari di sekitar istana, dia menemui Raden Bahurekso yang tengah membawa pedang Swedangnya. Kemudian di sana terjadilah pertempuran yang menyebabkan Raja Weling atau Tribiso mengalami kematian. Kemudian setelah selesai urusan dengan Raja Weling, pekerja atau prajurit dari Raden Bahurekso dapat menjalankan tugasnya kembali dalam membuat bendungan. Namun suatu hari dalam pembuatan bendungan tiba-tiba airnya tidak mengalir atau seperti ada yang menghalangi. Ketika itu ternyata saat dilihat terdapat watang, di mana watang adalah batang kayu. Raden Bahurekso lalu memerintahkan prajuritnya untuk mengangkat watang tersebut dari aliran sungai agar bendungan dapat mengalir. Namun sampai berpuluh-puluh orang pun watang tersebut tidak dapat diambil. Oleh karena itu, Raden Bahurekso kemudian melakukan semedi untuk mengumpulkan kekuatannya, yang kemudian beliau sendiri mengangkat watang tersebut dengan sekali angkatan atau disebut dengan ngembat. Dalam kejadian tersebut, daerah tersebut dinamai dengan Ngembat Watang atau lebih dikenal dengan sebutan Batang. Nah, seperti itu asal-usul dari kota Batang. Sekian cerita dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.